Hai guys, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kamu semua yang udah nge-like, yang udah subscribe video aku. Dan kali ini saya mau ngasih kamu video yang berbeda. Saya mau melakukan packing dulu guys, packing baju. Rencananya saya mau pergi ke salah satu negara yang sering kali jadi wishlist saya buat saya datengin. Sebetulnya saya udah pernah sih datang ke salah satu wilayahnya ya, yaitu Mount Titlis gitu loh. Tapi saya kayak merasa kurang puas, akhirnya saya nabung lagi guys. Dan saya mau pergi ke sana. Nah, kamu temenin aku ya untuk packing bajunya. Kira-kira seperti apa sih proses packing bajunya Verjo gitu ya? Yuk, ikut. Ini dia guys persiapan yang udah saya lakukan. Jadi biasanya saya itu ngecek ya itinerary-nya tuh kemana aja, lokasi-lokasinya kemana aja. Jadi nanti saya akan menyesuaikan outfit yang akan saya pakai. Terus sepatu yang akan saya pakai juga supaya kita tetap traveling dengan nyaman guys. Di sini ada satu-satu ya guys ya. Aku mau ngasih tahu kamu biasanya aku travelingnya tuh kayak apa. Satu-satu dulu deh. Ini saya mau nunjukin nih guys. Kalau saya nggak bohong. Jadi saya sering banget bikin vision board dan kebetulan nih my vision board saya ada salah satunya mengunjungi negara Swiss. Ya. Negara Swiss. Jadi setiap kali saya buka handphone terus saya ngecek WhatsApp gitu ya, pasti selalu ada gambar Switzerland. Nah, ini salah satu wishlist aku. Nah, kebetulan juga aku punya salah satu buku ini dikasih sama temen aku dulu, How to Pack. Jadi di sini ini bukunya punya Hita Palepu, Travel Smart for Any Trip. Sebenarnya kamu nggak perlu sih sampai baca buku segala, cuma karena aku emang hobi baca buku aja dan kebetulan temen aku tahu aku suka baca, terus dibeliin lah buku ini. Jadi ini pada dasarnya akan menunjukkan gimana sih cara packing yang efektif, terus nggak makan tempat, udah gitu baju-baju apa aja yang bisa dipilih supaya perjalanan kamu itu nyaman gitu loh guys. Lihat sampai soal dalaman juga dia bahas di sini. Tuh. Ini bukunya bagus, guys. Bukunya bagus. Ya, buat kamu yang suka baca, terus yang suka traveling juga, mungkin kalau mau nambah-nambah insight gitu ya, nambah-nambah ilmu, bolehlah beli How to Pack ini. Nah, di sini aku udah siapin, guys, untuk perjalanan ke Swiss ini aku pingin banget bisa ngedapetin gambar-gambar yang oke gitu ya, karena kan pemandangan Swiss kamu tahu sendiri lah ya, pemandangan Swiss adalah salah satu yang terindah di dunia dan saya nggak mau banget kehilangan momen. Jadi saya persiapkan alat-alat dokumentasi yang paling bagus gitu ya, supaya nanti aku bisa dapetin dokumentasi yang memuaskan gitu. Nah, ini dia. Jadi kita udah nyiapin ini wireless mic-nya gitu ya. Kalau misalnya nanti aku pingin ngobrol tapi audionya tetap jelas gitu, cuma di tempat yang aku nggak mau orang-orang lain tahu aku ngevlog gitu loh. Jadi kadang-kadang aku tuh suka malu gitu loh guys kalau aku traveling terus sambil ngevlog. Kadang-kadang aku suka nggak nyaman kalau misalnya ada orang yang ngelihat aku ngevlog gitu. Jadi kadang-kadang aku pakai microphone gitu yang wireless supaya walaupun aku ngomongnya pelan gitu tapi audionya tetap masuk, tetap enak didengar gitu. Nah, jadi udah ada wirelessnya. Terus udah gitu aku siapin juga memory cardnya ada 128 yang udah aku pakai ini. Terus di sini ada casannya ya, ini casan baterainya. Terus juga ada ini casan yang langsung ke kamera, sama ini casan untuk wireless mic-nya. Jadi sekaligus 3 gitu guys. Tuh. Nah, tapi aku juga bikin backup guys. Jadi di sini ada kamera aku satu lagi. Yang aku pakai sekarang adalah Sony ZV-E10, ZV-E10. Kalau yang ini yang kecil ya, Sony ZV-1F. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu sama kamera yang ZV-E10-nya, yang package lebih kecilnya ini, kamera lebih kecilnya bisa saya pakai. Gitu. Jadi aku kasih backup. Terus yang pasti kalau misalnya traveling supaya lebih ringkes, biasanya aku pakai ini.
ya. Jadi nanti kalau misalnya aku udah ready, masukin semuanya ke dalam sini supaya rapih. Ini dia. Ini aku juga siapin sih, sebenarnya aku nggak perlu banget sih jas hujan, tapi aku taruh aja dulu. Nanti misalnya aku bawa atau enggak, aku putusin nanti. Dan di sini guys, nah ini adalah baju-baju yang akan rencana aku pakai di Swiss, guys. Nah, buat kamu yang suka ngevlog kayak aku ya guys, make sure bajunya itu kalau bisa yang warna-warnanya cerah banget supaya kita kelihatan di kamera lebih fresh, lebih segar gitu. Dan pastinya di foto-foto buat medsos kamu juga keren kan kalau misalnya warna bajunya tuh terang gitu. Apalagi kalau backgroundnya kayak bangunan-bangunan tua gitu ya. Jadi kamu di situ akan terlihat menonjol, terus gambar yang kamu hasilkan juga bagus. Jadi aku saranin kamu untuk pakai yang terang-terang gitu guys. Tapi kebetulan di tempat aku ini ada beberapa yang gelap. Itu juga mungkin karena apa namanya spot-spotnya juga aku yakin di sana udah bagus gitu. Jadi kalaupun aku menggunakan baju-baju netral, aku tetap kelihatan bagus juga. Nah ini. Kalau untuk spot-spotnya yang akan aku datengin itu akan jadi surprise buat kalian semua ya guys ya. Aduh sorry, malah. Sorry guys. Ini dia warna-warna terang. Terus kemudian aku bawa ransel ini. Guys. Terus ada juga ini nanti akan jadi tempat skincare dan juga tempat body care ya. Ada juga obat-obatan di sini kayak Sangobion. Terus beberapa obat-obat asam lambung kalau misalnya nanti kena asam lambung. Di sini aku pisahin juga sama obat-obatan yang akan aku bawa di bagasi. Di kabin. Jadi aku bedain yang satu di kabin, yang satu di bagasi. Kalau yang ini untuk di bagasi, ini untuk yang aku bawa ke kabin. Ya, yang aku butuh cepet gitu, aku udah bisa ngambil di tas. Dan sepatu yang akan aku pakai ada 2 aja, yang satu boots kayak gini. Yang satu lagi adalah sepatu kets yang sangat-sangat nyaman di kaki. Itu pastinya harus banget kamu pilih yang paling nyaman guys, karena kamu akan melakukan traveling dengan jarak yang jauh gitu loh. Kalau aku bisa ngitung gitu ya, steps aku setiap kali traveling ke luar negeri itu biasanya pasti di 20.000 sampai 30.000 langkah guys. Coba kamu bayangin. Makanya begitu sampai di hotel pasti aku ngerasa kayak wow, tepar banget gitu, karena kita kan nggak ngerasain gitu ya, ketika jalan-jalan tuh pasti excited gitu. Terus tahu-tahu kita udah jalan segitu jauhnya dan sampai di hotel pastinya kita udah langsung tepar dan istirahat guys. Jadi aku saranin juga kamu untuk membawa obat ini anti pegel itu kayak Voltaren atau pokoknya obat-obatan yang bisa menghilangkan nyeri di tubuh kamu gitu ya. Next, apa lagi guys? Aku siapin catatan sih di sini. Jadi di sini catatan apa-apa aja yang harus aku beli, yang harus aku persiapkan. Dan nanti ini akan aku bawa juga, karena aku kan suka nulis ya lokasi nulis kayak semacam jurnal aku lagi ada di lokasi mana supaya bisa selalu inget gitu loh, dan gak lupa data-data penting tempat-tempat yang aku datengin gitu guys. Selain buat aku, buat kalian juga. Jadi informasi aku bikin naskah di vlog gitu. Terus nextnya di sini ada, nah ini adalah salah satu buku konten kreator Black Book. Ini adalah buku yang aku pilih untuk menemani aku. Misalnya aku lagi nunggu boring di bandara, biasanya aku baca ya. Kalau misalnya aku nggak bisa internetan gitu, atau malas internetan, aku baca buku. Terus nanti tahu-tahu ya kita udah harus take off lagi. Jadi buku buat aku penting untuk traveling, untuk menemani waktu-waktu senggang gitu ya, dan daripada aku bengong ya. Selain mungkin habis aku ngevlog gitu keliling-keliling terus tiba-tiba masih banyak waktu, biasanya aku baca buku guys gitu. Next apa lagi? Oke guys, sekarang kita mulai packing-packingnya. Pertama kita akan menggunakan tas seperti ini ya guys. Kita akan masukkan, kita pisah-pisahkan mana yang baju, terus mana yang celana atau rok,
Terus nanti kita akan sisakan juga yang sepatu atau sendal ditaruh di sini supaya nanti dia akan dikelompok-kelompokkan sesuai kategorinya. By the way guys, ini baju-baju yang saya kumpulkan ini tuh sudah saya sesuaikan dengan itinerary yang akan saya datangi gitu ya. Jadi sudah saya sesuaikan warnanya, tapi ini semua nanti akan disatukan gitu. Jadi saya membutuhkan dokumentasi gitu. Jadi yang hari pertama tuh seperti apa, maksudnya outfitnya apa aja. Jadi nanti saya akan menggunakan kamera foto saya dan akan melihat, oh yang hari pertama tuh yang warna ini, hari kedua yang warna ini, hari ketiga yang warna ini, supaya nanti dari foto-foto yang ada di kamera saya itu nanti akan disesuaikan dengan outfit yang sudah saya rencanakan yang akan saya pakai pada hari itu. Jadi kayak gini guys ya, saya tunjukin ke kalian. Nah ini yang sudah saya siapin guys. Nah, ini kamu bisa lihat ini adalah hari pertama. Jadi nanti kita akan menggunakan, enggak sih hari pertama saya sampai ya. Kayak misalnya ini yang warna ungu. Terus nanti yang hari keduanya itu adalah, ini udah saya jembrengin juga gitu guys. Mau dipakainya seperti apa. Ini hari yang berikutnya. Ini hari yang berikutnya ya. Supaya nanti kita sudah sesuai dengan rencana gitu loh. Oke, ya, kira-kira kayak gitu. Sekarang saya akan mulai ngumpulin semua baju-baju yang utamanya, baju-bajunya di sini. Atau mungkin ini rok ya, rok atau celana karena dia lebih besar gitu. Yuk kita mulai. Oke, kira-kira kayak gini guys semua.